Kita para jamaah setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Setelahnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Satu, para nabi. Tentu para nabi Rasulullah SAW masuk salah satu di antaranya. Bahkan Rasul itu bukan sekedar bagian daripada para nabi, tapi beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya nanti akan bersama para nabi, akan bersama Nabi SAW. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, akan bersama para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun dari kalangan hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jamin nanti hari kiamat mereka akan bersama para nabi, dan tentu salah satu nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para jamaah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang Allah perintahkan, usahakan betul kita sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Karena nanti sejauh mana ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya ini sangat menentukan sejauh mana dia berpeluang untuk bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa menghantarkan seseorang bisa sesurga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimahumullah, ada sebuah riwayat yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kita tahu Anas ini sahabat yang menjadi pelayan Nabi SAW selama Rasul berada di kota Madinah. Khadamtun Nabiyya asyra sinin, kata Anas. Aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Maknanya selama beliau hijrah sampai beliau wafat, Anas ini selalu setia menemani Rasulullah SAW, sehingga tidak sedikit kesempatan di mana beliau kemudian meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang beliau dapatkan yang terjadi di sekitar Nabi SAW, termasuk kasus yang sedang kita bahas ini. An-Anasin qala, dari Anas bin Malik dia berkata, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Kata Anas, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Faqala, kata laki-laki ini, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Mata sa'ah. Qala, ditanya kapan hari kiamat, Rasul bukan menjawab, tapi beliau malah balik bertanya kepada laki-laki ini. Qala, wa madza a'dat
ditanya tentang hari kiamat, kalau bahasa bebasnya, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Karena justru yang paling penting itu ini, bukan kapan terjadinya, tapi apa yang menjadi persiapan. Mama dan apa yang kau sudah siapkan untuk hari kiamat? Apa jawab laki-laki itu? La syai'. Tidak ada ya Rasulullah yang aku persiapkan secara khusus illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul. Itu persiapan yang lain yang khusus tidak ada. Persiapanku hanya aku cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu mendengar jawaban laki-laki ini, Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak akan bersama orang yang engkau cintai. Artinya dia mengatakan, aku cinta kepada Rasul, maka engkau nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kau cintai, yaitu aku. Maknanya seperti itu. Jadi mendengar Rasul SAW menjawab dengan jawaban ini, yang paling bergembira itu bukan orang yang tanya. Yang paling bergembira itu malah Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qala Anas mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'a man ahbabta. Sungguh tidak ada kegembiraan yang aku rasakan melebihi kegembiraanku mendengar Rasul mengatakan engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Itu Anas yang paling gembira. Maka kata Anas, qala fa ana uhibbun nabi, aku mencintai Nabi, wa Abu Bakr, aku mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan aku mencintai Umar, wa ana arju an akuna ma'ahu, dan aku berharap kelak nanti di hari kiamat aku bisa bersama dengan mereka. Nanti bisa bersama dengan Nabi, bisa bersama dengan Abu Bakar, bisa bersama dengan Umar, bihubbi iyahum, karena kecintaanku terhadap mereka. Meskipun wa illam a'mal bimisli a'mali, meskipun aku sadar amalku tidak sebanyak dan sebaik amal-amal mereka. Kalau sudah bicara amal, tentu Anas ini sadar diri, dia tidak sebaik Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sebanyak amalannya Utsman, apalagi dengan amalannya Rasul. Tapi ketika Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, sekalipun beliau merasa amalnya tidak sebanyak mereka, mudah-mudahan dengan kecintaan kepada Rasul itu yang akan menghantarkan bisa bersama dengan Nabi SAW di jannah. Maka para jamaah rahimahullah, cinta kepada Rasul ini syarat mutlak kalau kita ingin bisa bersama sesurga dengan beliau. Namun para jamaah rahimahullah, tentunya cinta kepada Rasul itu bukan sekedar ucapan I love Rasulullah, apalagi sekedar tulisan I terus apa itu wah, kemudian cinta, kemudian Rasulullah, tempel di mobil, tempel di tembok, tempel di mana. Ya meskipun itu kadang-kadang perlu untuk memastikan kita itu betul-betul cinta pada segala simbol kecintaan, tapi tidak cukup hanya sebatas tulisan, tidak cukup hanya sebatas pengakuan lisan. Lalu bagaimana membuktikan cinta sejati kita terhadap Rasul yang kecintaan kita ini diakui oleh Rasul SAW?